Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Victorious Devotion hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum nanti kita baca dan merenungkan firman. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga kami siapkan hati kami, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Urapi layakan hamba-Mu yang menyampaikan renungan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah penyembahan para Majus. Ayat firman Tuhan yang kita akan baca dari Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Siapa mereka ini? Mereka adalah para Majus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Para Majus adalah ahli-ahli astronomi atau perbintangan yang tinggal jauh dari tanah Palestina atau Bethlehem. Mereka berasal dari timur jauh atau Persia. Kalau penelitian oleh ahli, diperkirakan kurang lebih jarak dari tempat tinggal orang Majus ke Bethlehem itu 4.000 km, yaitu berdasarkan penelitian. Mungkin bisa beda-beda ya, tapi poinnya adalah mereka datang dari negeri yang sangat jauh dan membutuhkan perjalanan panjang. Pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada kapal laut, begitu ya. Kapal laut yang seperti sekarang maksudnya, mungkin ada kapal-kapal kecil, ada, begitu ya. Ya, mereka berjalan kaki mungkin dengan beberapa ekor unta bersama dengan orang-orang Majus untuk datang bertemu dengan Putra Natal atau Yesus Kristus yang mereka lihat bintangnya itu lahir di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, peristiwa Natal mengajarkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Kristus, dan orang Majus adalah contoh yang benar-benar nyata, contoh yang sungguh-sungguh inspiratif untuk kita jadikan teladan bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari penyembahan orang-orang Majus ini? Hari ini kita akan belajar 3 sikap yang ditunjukkan oleh para Majus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Majus ini mencari Kristus dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka lihat ada bintang yang muncul di langit, dan mereka tahu bahwa bintang yang mereka lihat itu adalah bintang yang lain dengan bintang yang pada umumnya, dan mereka sungguh-sungguh merasa bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa telah terjadi di Bethlehem, dan mereka putuskan untuk datang bertemu dengan bayi yang lahir di kandang domba itu. Dan mereka tahu bahwa mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari Kristus, Mesias yang baru lahir itu. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa tidak ada persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan selain kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, mengalami perjumpaan dengan Dia, dan hidup kita persembahkan seutuhnya kepada Dia.
kita bisa belajar dari orang Majus. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 bilang begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Ya memang Tuhanlah yang berinisiatif untuk menemui kita, menjumpai kita. Tapi dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita terus punya kerinduan untuk sungguh-sungguh dekat dengan Dia, untuk sungguh-sungguh terus mencari Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa kalau kita datang dengan segenap hati, kalau kita mencari Dia, ya maka kita akan menemukan Dia. Biarlah setiap kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya kita punya kerinduan yang dalam, yang sungguh-sungguh seperti halnya orang Majus untuk bertemu dengan Juru Selamat. Ya kita sudah bertemu Juru Selamat ya ketika Tuhan menyelamatkan kita. Tapi biarlah kita enggak keluar atau meninggalkan Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita senantiasa terus melekat dekat dengan pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Majus ini datang dengan hati penuh penyembahan. Mereka tahu yang lahir ini pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berbeda dengan bayi-bayi yang pernah lahir di dunia. Makanya mereka sungguh-sungguh datang dan telah mempersiapkan diri mereka apa yang mereka harus lakukan ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus yang pada waktu itu lahir di Bethlehem, Bapak Ibu. Mazmur 95 ayat 6 bilang begini, masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dari bacaan kita dalam Matius ini, Matius 2 khususnya, kita lihat bagaimana sikap orang Majus ketika berjumpa dengan bayi Yesus ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menunjukkan sikap penyembahan yang luar biasa. Kiranya kita pun seperti itu dalam hidup kita yang sudah bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sepanjang hidup kita, seluruh keberadaan kita, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Sikap hidup kita adalah sikap hidup penyembahan yang sepenuhnya, segenap hati kepada Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya sikap hidup dan cara mereka bertemu dengan Kristus ketika mereka berjumpa di sini, dikatakan bahwa mereka berlutut ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sujud ya, sujud menyembah. Tapi mereka juga mempersembahkan apa yang mereka sudah persiapkan jauh-jauh ketika mereka datang bertemu dengan Yesus. Mereka memberi persembahan yang terbaik. Alkitab mencatat persembahan itu ialah emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah persembahan yang terbaik yang dimiliki oleh orang Majus yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, kiranya kita pun seperti itu. Tuhan sudah memberi banyak. Yang paling penting adalah Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kiranya kita pun mau memberi persembahan yang terbaik kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul, persembahan yang terbaik dari kita adalah hidup kita. Dalam Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita harta benda, ya banyak hal dalam hidup ini. Dan itu pun kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tuhan kaya dengan persembahan kita ya,
tidak seberapa dibanding dengan kekayaan Tuhan. Tetapi ketika kita mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, itu sebagai bukti bahwa kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya dan menyembah Tuhan. Karena itu, biarlah setiap kita belajar dari orang-orang Majus ini ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati dan menolong kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari orang-orang Majus. Biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah wujud dari penyembahan kami kepadamu. Terima kasih meteraikan firman yang kami sudah baca dan renungkan, dan kami akan menjalani hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.